Matilda udah gak bisa dipakai oleh GPX. Jadi Eve-nya ini bakal bebas banget nanti. Iya sih. Ini tergantung nih, balik lagi nih, tergantung groknya juga. Atau mau main sustain. Kalau main sustain kalau ada Eve, ini sebenarnya ada Rafaela. Atau Rafaela Balmond. Akai dan Varsha kah? Lilia. Lilia. Lilia jelas. Karena match up Eve itu paling enak Lilia, serius. Karena di kakinya ada Angry Glow. Bener, kayak permasalahannya cuma satu. Apapun spell Lilianya, entah itu Purify mungkin kalau memang diperlukan ataupun Sprint. Ketika lagi di reward, Lilianya nggak mundur, dia malah maju. Maju terus. Dan itu yang bikin Eve masa sih nggak di cancel? Betul. Masa sih nggak berhenti? Karena kan dengan Black Shoes-nya juga dia bisa mundur kan. Pede. Dengan dia bisa reverse 3 detik sebelumnya. Berarti Eve-nya di sini bisa ditarget 3 hero ya. Akai, Betul. Lilia dengan Hikaru. Nah, Tinggal balik lagi kita bisa melihat juga Gamora dengan positioning yang oke banget. Iya aja. Akankah dia bisa mendapatkan posisi tersebut? Waalaikumsalam. Udah mulai terdengar ya ini para Biga Troopers yang sepertinya udah juga cukup on fire ya. Di game yang pertama mereka udah men-secure 1 poin. oke. Assalamualdaikum. Tapi Matildanya Waalaikumsalam. Yes, ada diambil Matilda. sama Bigetron. Mereka butuh sustain ya. Mereka mau survive juga untuk memperpanjang tim fight yang ada. Code Band. Cloud. Oke. Karena memang dari GPS juga belum terlihat adanya goal laner ya. Link dari Jasgar yang tadi sempat kita bahas juga nggak akan dilepaskan. Lagi-lagi ya, Lagi-lagi. mendapatkan respect bandnya. Dan sebenarnya kalau aku melihat link dari Jasgar ini bukan menjadi priority loh untuk Bigetron. Kenapa? Karena kalau priority udah pasti diambil dari tadi. Iya. Karena di first special lepas. Iya, iya, Dan iya. menurutku Karina besar kemungkinan muncul sekarang. Banget, Karina. Karina bisa muncul 100%, 90% lah. Palmon juga masih ada. Balmond ada juga. Balmond. Tapi kayak kalau Balmond susah sih. Karena Karina kan ada True Damage ya, Iya, buat tembusin groknya. Dan Karina juga masih bisa kayak lebih dive in dive out lebih enak gitu dibanding Iya. Balmond sendiri. Paling capek di Lily aja sih nanti. Kakinya tuh kayak dipegangin gitu Iya, kan. dia slow berarti mungkin item defense mungkin ya. Dan last band untuk GPX, Karina Karina kah Atau ada yang atau lain? Atau Balmon. atau Balmond ya. XP-nya dulu XP, siapa nih? Frederick, Redrin Uranus, ya Uranus bisa. Oke, Uranus untuk lawan Yves juga enak sih. Dia langsung masuk ke belakangnya, main di reward pun dia nggak ada masalah. Cuman apa yang mau dipakai sama BTR itu yang aku pikir. Ya. Experience seperti apa nih? Apakah Fredrinnya yang akan dipakai sama BTR kali ini? Atau mungkin dia ngambil hero-hero kayak Benedetta yang Atau- kita tahu lah Firnokir. Ya, karena ini hero tebel semua loh buat Yap. GPX. Atau kalau nggak Benedetta, Ruby. Nanti bakal ada team fight di semuanya ditarik ke Real Manipulation. Tapi Aemon yang ternyata menjadi target ban untuk GPX. Oke. Amon oke sih. Walaupun sebenarnya aku untuk Amon ya lawan 2 hero tabrak ini Agak berat sebenarnya ya. Amon ya Agak takut buat maju ke depan gitu. teriak-teriak juga sebenarnya. Betul, ada groknya. Tapi grok ini lumayan lemah sebenarnya sih kalau ketemu dengan Emon ya. Karena dia kan Yap. lebih tebel di physical dibandingkan dengan Iya. magicnya. Dan Mid Emon kan game-nya ya. dan Emon kan ngandalin pasifnya banget gitu loh. Dengan base damage-nya dia juga. Tapi ketemu Akai memang agak sulit lah buat Emon. Ada heavy spin, Ya, ya. ada efek slow juga dari Angry Glow. Tapi ya itu dia. Ben untuk Emon masih respect dengan jungler sekarang. Yap. Netron mereka belum punya jungler. Karina XP dulu gak sih? Jungle-nya taruh terakhir. Ada Karina Karina dulu. ternyata. Oke, XP-nya di last pick berarti. Wow. disembunyikan ya. Yap. Tapi ini udah fix banget gak sih? Karena kan emang ini udah ada role-nya yang gak akan ada flex pick lagi untuk Bigetron. Oh iya, ini Yap. kalau last pick-nya pasti XP menurut aku Iya, dari iya, Bigetron. iya. Cuman mungkin dia mau ngelihat dulu nih, karena Grok Akai. Ini flex gak sih? Apalagi kita membahas soal GPX. Ya, Fredo bisa Akai. Yap. Groknya bisa di Asmi. Nah, dibalik juga bisa-bisa aja. Rinasmi main Akai juga asik-asik aja sebenarnya. Wow, terlihat ya ini Biga Troopers yang bersorak-sorai harusnya. Mengingat ini match point untuk mereka. Satu langkah lebih dekat lagi menuju ke tiket Grand Final. Waduh. Dan tapi kita akan melihat terlebih dahulu 2 pick terakhir dari teman-teman GPX. Masih butuh hero untuk kuat sebagai gold lane-nya, yaitu adalah Clean dan Benedetta. Oh, bedanya diambil. Oke. Dan ya, Benedetta bisa masuk. Oh, enggak sih. XP. Iya. Ya, Bisa juga dia Benedetta jungler. Frey. Wah, ini Bisa Flex jadi loh, banget ya. flex kalau lagi. kita bahas nih 3 hero ini nggak kelar-kelar. Yap, nih. yap, Iya. yap, Karena yap. XP bisa di ROM, ini 2 hero bisa di ROM. Jadi kita lebih mending lihat BTR nih, XP lane. Apakah kita akan langsung Blue. masuk ke ini?
materi peluang dari Materi peluang. Jadi zaman SMA. berapa persen kira-kiranya Benedetta Oh, di iya. jungle? Itu adalah statistika dasar ya. Iya. Saya bisa ngajarin kalian. Peluang. Oke. Tapi kita akan lihat XP lane Aku setuju sama Om sih. untuk Firnocure Blue dan yes, Iya, Glue. itu Ini dia. Benedetta lawan Glue ya. Yap. Kalau ya? ketempelan, capek juga Benedetta. Benedetta ketempelan Blue ya. Ketempelan Glue. Ini Cuma hero nempel hati-hati sih. serem. Takutnya kalau Benedetta-nya dinaikin sama Gru, dibawa nanti ke dalam turret tuh. Capek juga. Halo Kido. Ada Kido. Apa kabar Abang Kido? Yes. Ide. Tapi ini adalah match point untuk Bigetron. Yap. Kalau Bigetron bisa men-secure game kali ini udah pasti mereka beranjak ke final. Tapi sebelum matchnya dimulai, aku mau minta dengar dulu nih MDL Arena, mana suaranya? Gila, kedua supporternya sih nggak berhenti mereka mendukung tim favoritnya, apalagi Bigetron yang lagi unggul 1 poin kan nih. Mereka waduh semangat banget dari tadi nyanyi gak berhenti. Keren banget sih para supporter dari kedua tim. Iya, super fans yang memang menang ku puja kalah tak ku hujat. Betul sekali. Kalau Om Wawa menang kalah ke hujan. Betul. Waduh. Kalau Mawa, kamu beban ku ninja. Waduh. Tapi kita akan lihat di game kali ini penentuan juga sebetulnya untuk match point dari Bigetron. Namun kita akan lihat mampukah GPX menyamakan kedudukan menjadi satu sama, atau Bigetron yang maju ke final akan bertemu dengan EVOS Yes, Icon. dan sejauh playoff ini kita baru menemukan satu match yang berakhir dengan 2-1 ya. Betul. Itu match kemarin antara Bigetron dan Alter Ego X. Dan RRQ. RRQ, sorry, iya betul. Wah. Dan akankah kali ini berakhir dengan 2-0 atau ada nantinya 3 game yang kedua? Karena dari Bigetron Beta sendiri ini mereka menggunakan untuk hero nyaman ya, Yap. kalau kita lihat sekarang. Oh, iya. Cuman memang sebagai daya gedornya GPX ini mereka tinggi banget dengan Fredo di garis depan untuk groknya dia, belum lagi covernya nanti belakangnya ini ada Lilia. Dan untuk tim fight jangka panjangnya Akai Heavy Spin yang bakal ngejauhin semuanya. Ya nantinya harusnya kalau misalkan nanti ada kontes secara objektif demi objektif sih harusnya lebih enak ya. Kayak seperti tadi yang kita lihat juga, Heavy Spin memundurkan semuanya dan Retribution berhasil untuk dikeluarkan secara on point. Tapi sejauh ini mereka bermain masih dengan hati-hati karena GPX ini udah ada di ujung jurang ya. Kalau mereka kepleset di game ini udah dipastikan harus pulang. Dan yang mungkin aku lihat adalah mid lane-nya sih, yang gerakannya cepet banget. Lilia sama Grok, clear wave-nya tuh nggak diragukan lagi nggak sih? Benar. Dan mereka bisa cepat untuk membackupin ke arah dari Golden juga, dan mungkin itulah yang disadari oleh Bigetron juga. Akhirnya ODCS ini nemenin matnya untuk melakukan farming. Yap, harusnya early aggression sih dari GPX ya, dengan tadi yang di-mention sama Lim juga dengan Lilia Grok. Ini bisa di-handle oleh Bigetron sih, nggak Ya. diladenin dari tadi. Dan Udah main safe aja. Dan jangan lupa XP ini bakal aman ya. Ini glue. Dimana glue-nya nanti dengan split. Udah dia kabur aja nanti. Yap. Safety juga Safety banget gitu. Jadi sustain banget juga gitu ya. Butuh berapa research nantinya untuk bisa menumbangkan Blue sendiri. Tapi Turtle yang pertama sekarang udah muncul juga, di mana Ray udah mulai nge-set up. Tapi lihat cicilan demi cicilan dari Soul Bloom-nya membuat Ray juga kali ini harus kehilangan beberapa bar HP-nya. Wah, itu dicicil gitu lama-lama lunas sih itu. Iya, benar. Sakit juga itu, udah separoh gitu kan. Dan fight-nya udah mulai di set up balik kali ini sama teman-teman Bigetron. Ternyata di mana Ando yang ada di bagian depan memaksa mundur, ternyata ada heavy spin juga defensif. Yes, ini menjadi informasi yang sangat-sangat penting. Pastinya udah nggak ada heavy spin juga dan membuat Ray-nya harus ke base-nya dulu ya untuk recall, menambahkan HP-nya. Dan bahkan Fredo. kali ini Fredo Cutie berada di ujung jurang dari satu round manipulation, tapi masih bisa selamat. Tapi di arah belakang ada satu Electro Final Blow dari Dinasmi, tapi Ando kali ini dengan ada Black Switch masih mencoba untuk mundur dan masih bisa selamatkan. Ando. Tapi ternyata bakal dikejar lagi dan bahkan Audi CS mengamankan first blood-nya untuk Bigetron Beta. Waduh, ketinggalan sendirian tadi nampaknya. Black Switch-nya nggak ada, sprintnya udah dipakai. Dan ya udah dead end tadi sebenarnya untuk Ando ya. Iya, dan dengan adanya Firnocure ini glue-nya dia, ini slam-slamnya dia juga bisa memberikan infinite stun sebenarnya. Lempar ke depan, diinjak lagi, diambil, lempar lagi. Jadi untuk damage-nya agak berkurang ke arah dari Firnocure. Yap, dan kali ini Circling Eagle udah mulai terlihat juga menuju ke arah seorang Fredo Cutie dan reset. Turtle-nya bakal di-reset begitu saja. Akankah masih bisa diselamatkan? Tapi ternyata tidak, karena ODCS kali ini memancing pergerakan dari GPX untuk menuju ke arah depan. Dari Firnocure. Nasbi udah mulai hadir juga dan akankah ODCS membuying time sebegitu lamanya walaupun dia harus tumbang juga. Di sisi lain Fredo berada
berhasil untuk dihilangkan. Tapi Retri-nya ke trigger tadi ya. Yap. Kita melihat di mana Ray-nya ngeluarin Retribution mau nggak mau sih, karena tadi dia ngejar juga, dia butuh movement speed. Namun kali ini setup turtle yang aku rasa bakal free gak sih? Bakal dilepas atau di fight lagi? Bisa di fight ya Bisa. karena ada Ray. Tapi Retribution, oh 3 oke. second ya. Iya, masih ada, dan tapi ternyata Ray sendirian aja, itu nggak membuat Ray juga sepertinya melakukan hal yang cukup berani ya untuk masuk ke area turtle pit-nya dan memilih untuk mundur saja karena ini udah mulai dipegang kendali sih sama Bigetron Beta. Iya, dan temponya sekarang agak sedikit menurun lagi, namun top lane ternyata ada zoning yang dilakukan juga oleh Fredo. Ini hanya untuk ngasih pressure aja sih. Kembali tempo yang diturunkan dari keduanya, mereka lebih santai lagi, mereka untuk clear aja. Dan kalau dari emblemnya nih Om, Ya, Gamora dengan Impure Race. Jadi ada tambahan damage ke arah dari percentage SP lawannya. Penetration juga yang dipakai. Ando dengan Magic Worship. Berarti akan ada Burning Effect yang dipakai oleh Ando sekarang. Dan dari kedua jungle ini ya, sama-sama dengan memainkan Demon Slayer. Cuman kita harus melihat item dari Jasgar. Apakah dia build offense atau defense? Ya, tapi Rinasmi tadi yang mau mencoba untuk mengganggu pergerakan jungling dari Jasgarnya. Berhasil untuk mundur dengan Alecto Final Blow, tapi yang menjadi formasi seperti gimana Fredo Cutie dan Third Part Memory tambah dengan Slow Bloom. Dengan adanya satu damage yang cukup menyakitkan Audi. Audi CS dan masih bisa mundurkan, tapi ternyata tidak. Karena lihat Angry Gloom dan juga efek burn dari satu ini, apa namanya, Magic Worship. Magic Worship Iya, ya. dia kena burn juga, walaupun udah mundur. sebenarnya pertukarannya sama-sama Roma sih. Menurut aku ya tetap masih bisa santai. Keduanya masih bisa tenang dulu. Nggak boleh terlalu buru-buru juga, karena di sini posisinya ya, goldnya masih sama, Ya. skillnya beda tipis, objektifnya juga masih imbang. Jadi harus tenang dari keduanya. Ya, tinggal siapa yang buat mistake sebenarnya sih lebih banyak ya. Dan dari tim fight di bottom lane ini terlihat bahwa dari Bene-nya juga nggak bisa terlalu melakukan push karena diganggu, ditempel habis-habisan oleh Firnocure. Ini belum ninggalin lane dia sama sekali kecuali memang ada objektif seperti Turtle. Yap, yang tadi ada di bawah juga ya. Mhm. Ya ini udah menjadi satpam lane ya dari Dua-duanya tuh. sendiri. Betul, akhirnya fightnya hanya 4 versus 4 di area turtle yang dimana turtle ketiga bentar lagi bakal muncul dan kedua tim udah mulai muncul juga dan setup menuju ke arah turtle tersebut. Tapi Stripling Eagle menuju ke arah seorang Aduh. Ando, akankah bisa selamat? Blackshield Blackshield. masih bisa untuk menyelamatkan diri juga, tapi Audi CS menahan semua damage yang masuk. Dan di sisi lain udah ada pertarungan antara Watch out. Jasgar dan juga dari Ray-nya, tapi lihat satu buah heavy spin mensecure dari arah turtle-nya dan juga Jasgar masih bisa maju ke arah belakang, tapi ternyata Angry Gloom dari Ando berhasil untuk menumbangkan Jasgar. Ya, dan reward manipulation juga masih di open, tapi tampaknya harus mundur nih dari keduanya. Hanya bisa puas untuk mendapatkan turtle barusan plus 1 kill, nggak bisa lebih lagi. Short skillnya udah habis semua, dan kali ini mid lane yang bakal menjadi objektif tujuan. Yap, 4 player dari GPX masih bisa menggunakan, tapi lihat ada Petrify yang masih Wow. terdiri dari Petrify, tapi justru ternyata Rizna yang berhasil untuk dihilangkan. Ya, itu kena corrosive strike dari si Brody tadi. Itu padahal dia tadi sempat Ya, nge-Petrify. Petri ketendang dengan Brody. Tapi sakit banget loh. Terus tahun 4 memory kan? SBL. Oke, dia belum ada item defense sama sekali Iya. untuk physical ya ternyata ya. SBL ya? Sakit banget loh. Banget tuh. Oke, Bloodlust X dan juga Furious Hammer ini adalah item untuk Rinas nih. Sedangkan tadi ada BOD yang sudah diamankan. Ini untuk Mat sendiri. Jadi memang damage-nya udah lumayan sakit ya bagi Brody-nya. Dan dari Jasgar, oke, build defense item ada Guardian Helm, ada Molten Essence. Oke, ini yang aku lihat juga sebenarnya Rirasmi dengan Petrinya dia memang mau dapetin kill mungkin ya. Ya. Jadi dia build-nya ke arah offense dulu, ke arah damage dulu. Tapi ya resikonya adalah kayak tadi. Retribution masih bisa diamankan oleh Ray sepertinya. Iya, karena nggak ada purple buff tadi di arah Yap. Jasgarnya, masih aman. Ini sama-sama retri ya tadi, tapi memang masih bisa disecure juga. Tapi kita bisa lihat di mana altar turret di arah top lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari seorang Firnocure ya tadi di arah atas, dan bahkan di arah bottom lane. Kali ini dari Matt-nya yang bakal coba untuk di ganking, tapi Matt masih bisa bermain cukup aman di dalam turret yang masih berdiri. Untuk cutting wave sebenarnya Benedetta akan lebih unggul jauh ya. Rinasmi akan lebih cepat untuk join fight-nya nanti. Dulu bukan tipe yang bisa join cepat. Dia Iya. clear-nya aja lama. Lama banget sih kalau clear buat Glue sendiri. Tapi untuk team fight-nya pasti dia lebih suspect kalau buat Glue. Bisa milih kan untuk hero-hero yang melee ini ditempelin dengan dia. Yap, akankah nantinya akan ada ketempelan, tapi Jasgar menjadi garda terdepan untuk Bigetron Beta, tapi di sisi lain Firnocure bakal Ray. bisa melakukan nantinya flanking juga, dan heavy spin udah ke trigger. Circling Eagle-nya pun memantul di dalam heavy spin yang masih aktif di tangan Ray-nya. Tapi di sisi lain peperangan tidak berhenti, 4 member dari Bigetron bakal coba untuk mengejar ke arah Fredo, Cutie, dan Matt.
mau melakukan adanya satu buah flanking juga, tapi ternyata hanya disengage gitu saja. Oke. Ini Tempelan. tuh, Bigetronnya juga ada fight yang bisa dibilang unggul dari segi jumlah, tapi kali ini ketempelan. Firnocure langsung memukul mundur dari Ray-nya, bakal coba set up mungkin ke arah Lord-nya, Ul. Iya, dan ini dia Lordnya yang udah mulai dihadiri juga, di mana ini Nasmi bakal coba untuk melakukan adanya sedikit distraksi, tapi retribution yang on point dari Jaskar. Ya, Manipulation retribution. terbuka juga bakal turn apart memory. Rinasmi berhasil untuk dihilangkan begitu saja. 4 player tersisa dari GPX yang dipaksa untuk pukul mundur. Jaskar mencoba untuk memancing dari mentalitinya dengan adanya Yes, kali-kali Bin. dilakukan, tapi habis spin yang menunjukkan kalau Jaskar akan bisa selamat, tapi ternyata tidak karena Jaskar harus Firnocure. menelan damage yang begitu banyak. 4 member dari GPX langsung berundur ke arah sana, dan juga Firnocure yang berhasil untuk dihilangkan. 2 tukar 1, tapi ada Lord yang berjalan di arah atas. Waduh, sebenarnya udah bagus tadi ketika dia zoning Ray-nya ke arah yang jauh. Namun kalau kita lihat dengan adanya 2 kill yang bisa diamankan cukup oke juga. GPX masih bisa defense harusnya. Ya dari video Nocture itu tadi dia berusaha untuk menolong. Tapi apa daya memang terlalu banyak ya buat GPX juga tadi, sehingga dibalikin lah keadaan dengan tumbangnya 2 sekaligus dari Bigetron Beta. Tapi Lordnya masih ada di sana. Jadi kita masih bisa melihat adanya super minion juga yang keluar untuk Bigetron Beta. Yap, dan juga tadi Firnocure dan juga Jesgar ini udah respawn lagi ya, yang dimana pastinya dari Bigetron Beta udah lengkap lagi dengan adanya 5 playernya, dan Lord yang pertama masih bisa di defense tanpa bisa menghancurkan inner turret di arah top lane. Aman aja ini, masih Aman. tenang banget dah dari keduanya. Landingnya juga masih kekontrol banget, semuanya masih aman. Jadi kita akan cooling down lagi sepertinya. Kita akan santai dulu karena kita melihat dari segala landing masih aman untuk kedua tim. Walaupun tadi pressure-nya untuk perangnya benar-benar panas banget, tapi kita lihat ada skin Kagura yang paling baru dari Exorcist. Iya, ada roh-rohnya gitu loh. Roh Ada halus. rohnya. Roh halus. Roh halus. Ketempelan. Waduh. Oh, jangan-jangan glue ini titisan Kagura ketempelan. Waduh, serem banget ya ini ketempelan terus-menerus. Tapi lihat Ando yang ternyata ada di garis Black Shoes. terdepan, tapi Black Shoes bisa mundur ke arah belakang, tapi bahkan Heavy Spin mencoba untuk meng-cancel manipulation dari seorang Gamoranya, dan bahkan ditutup saja dengan Guardian's Barrier. Tapi lihat Spring Legal menuju ke arah Ninasmi, masih bisa mundur dengan ada Anai for sakit. tapi lihat Wah. Parasit Strike juga, dan turn apart memory, membuat memori buruk di benak Ninasmi. Watchers, dan kali ini dibalas skillnya. Matt juga harus down. Audi ditutupin batu, kali ini masih bisa kabur untungnya, dan Jaskar yang menggila mengincar ke arah Watt. Kali ini tidak ada defensive skill lagi, masih bisa selamat. Iya, Void Crystal udah mulai terbuka juga, tapi Ando mencoba untuk memberikan sedikit Gamora. healing damage, tapi Gamora bakal flicker ke arah belakang, terkena burn effect, tapi masih belum cukup juga. Dengan inflasi bakal dibalikin lagi dengan skill menuju ke arah depan, dan satu Watt-nya masih bisa mundur, dan bahkan Ando masih bisa selamat, dan tidak ada yang tumbang lagi dari kedua tim. Fight yang benar-benar wise banget, mereka nggak yang terlalu memaksakan, tapi lihat ternyata masih ingin lebih lagi dengan ada heavy spin menculik Jaskar yang ternyata harus dipukul mundur ke arah belakang, dan Jaskar tidak bisa menahan damage dari Watt. Tapi minionnya aman, minionnya masih aman, dan itu hanya kill aja barusan. Dia hanya dapetin kill. Kita lihat banyak banget pertukaran killnya, tapi untuk objektifnya bener-bener nggak ada, Om. Iya, ini mereka harus bisa saling tahan ya, karena dua-duanya berimbang ya untuk dari posisi team fight. Apalagi dengan kehadiran Fredo untuk groknya Wild Charge, ini lama banget knock up-nya. Oke, Mat. Oh. Aduh, sakit banget damage-nya, namun tetap harus tumbang. Kali ini Ray yang coba ketempelan dulu, namun backup-nya sudah datang. Banyak banget backup yang siap untuk menolong dari teman-teman GPX. Yes, ketempelan lagi dan bakal coba untuk Watt. ditabrak dengan adanya satu Buzzing Eagle, tapi lihat damage dari Watt juga udah nggak main-main lagi dengan adanya Malefic Roar yang udah dipegang. Asli. Tapi lihat 3 player dari Bigetron bakal coba untuk dipukul dengan heavy spin. Masih ada flicker ke arah belakang, Firnocure masih bisa survive juga dan membuat kali ini reset lagi dan ternetralisir lagi dari fight demi fight. Tahan lagi temponya. Lebih santai lagi kali ini karena kita melihat adanya Lord yang sudah mulai di set up nih sama teman-teman GPX. Ya, posisi reset untuk Bigetron. Iya, tapi Walek tuh final blow mencoba My untuk God. memberikan sebuah distraksi juga dan follow up damage dari Watt berhasil untuk menghilangkan Gamora di mana tim fight yang nggak ada lagi high ground untuk teman-teman dari Bigetron Beta, tapi Matt sepertinya Flicker. masih ingin lebih lagi, tapi Watt dalam ancaman kali ini masih bisa mundur, tapi ternyata Watt yang nggak bisa diselamatkan dan bahkan ditukar nyawanya dengan Matt. 4 player dari GPX harus ini unggul quantity, akankah bisa untuk mensecure karena objektif Lord yang kedua? Ini jangan buru-buru sih sebenarnya karena kita melihat dari 2 member yang tumbang cukup bahaya sebenarnya, tapi kali ini split langsung dikomit ke arah Ray, pastinya fokus ke arah Lord juga, sementara sudah berkumpul 4 pemain dari teman-teman GPX bakal coba komit ke arah Lordnya. Tidak ada Jaskar dan Lordnya masih bisa di-secure, namun Firnocure juga masih bisa survive. Yes, itu deh.
Satu buah guiding win yang memang menyelamatkan tadi untuk Fear No Cure. Tapi ya, dari Biatron Beta ternyata mereka melayani permintaan dari GPX. Team fight. Dan ini unggul GPX ya, karena mereka selalu bisa dapetin satu terlebih dahulu atas pemain BTR. Dan ya untuk itemnya juga nih, defense item banyak banget ya. Buset, itu Radian. Matilda, Glue, Karina. Ini semuanya defense item. Yap, dan ini juga kalau misalkan di drag ke arah late game lagi, snowball dari Watt udah mulai berasa banget. Ya, satu buah quick draw. Yap. Ini bakal bisa masuk through damage ke arah dari Karina Iya, sendiri. dan karena kita tahu juga dari Brody sendiri bukan hero yang late game banget gitu loh. Mungkin dari range-nya kali ya. Yap. Kalau aku ngeliatnya Brody, range-nya itu lebih pendek karena dia mau nggak mau terus dari corrosive attack-nya itu bikin dia maju. Yap. Berbeda dengan Watt yang itu malah bikin dia lebih enak lagi menjaga posisinya. Oke, dan kali ini Lord yang sudah in hand sudah berjalan di arah bottom lane. Akankah ini menjadi kemenangan? Mencuri poin atas Bigetron Beta dan membawa Bigetron ke game yang ketiga nantinya. Tapi Lordnya sudah berhasil untuk nge-charge ke arah satu base turret di arah bottom lane. Masih bisa di defense kah? Masih ada high ground juga dari Gamoranya. Tapi Lordnya berbelok ke arah satu base turret dari Jaskar yang terjepit dengan heavy spin. Dan bahkan satu buah polakan Jaskar mau melakukan offlane, tapi ternyata dia juga bisa selamat lagi. Tapi di sisi lain Wattnya yang bakal menjadi satu target operasi di tangan Audi CS. Tapi Lord berhasil di defense dengan baik. Oh no, Fredo Kitty dengan Watchasnya barusan menyisakan 2 member kali di mat. Harus tumbang juga menyisakan Gamora. Masih bisa untuk di defense satu gun dan sakit banget. Damage dari Watt base-nya mulai terbuka kali ini, fokus ke arah objektif dan satu sama. Wow, satu sama dan memaksa Bigetron Beta ke game yang ketiga. Walaupun kita lihat ya, dari Bigetron early-nya mereka udah owning lah, udah bisa dominasi. Mungkin aku lihat kayak yang tadi Om bilang gak sih? Fight-nya dia Dilayani gitu loh. ya. Mereka punya kesempatan untuk mundur, tarik nafas sedikit, tapi dilayani dan satu persatu tumbang dan akhirnya Lordnya jatuh Yap. ke tangan GPX. Tapi ya itulah clean ya. Ya. Clean